9 Sutra Matahari 281. Novel fiksi bela diri kultivasi. Edisi yang ke-3534 dan 3535. Bersama suara serak, cerita pun dilanjut. Nak, beraninya kau menghancurkan badanku. Kau dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Saat berikutnya, jiwa dewa virtual yang sempurna muncul tidak jauh dari sana, menatap Ye Tianfei dengan mata penuh kebencian, dan meraung. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bersikap tidak berdamai denganku. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Ye Tianfei tersenyum dingin. Saat berikutnya, lebih dari 30 planet kekuatan jiwa bergegas maju dan mengelilingi jiwa dewa virtual yang sempurna. Pada saat yang sama, badan hantu hitam berkilau Huang Sang juga muncul di belakangnya dan menyerang bersama dengan Ye Tianfei. Huang Sang telah memurnikan terlalu banyak badan jiwa tingkat dewa selama kurun waktu ini, dan energi hantu yang dimilikinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia bertemu dengan dewa virtual yang sempurna sekarang, dia sama sekali tidak menganggapnya serius dan dapat melawannya secara langsung. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei menatap dewa virtual sempurna lainnya di dekatnya. Dengan sebuah pikiran, ia pertama kali menggunakan Moon Soul Slash. Bulan purnama yang dingin muncul di lautan jiwa dewa virtual yang sempurna itu. Sungguh seni bela diri kekuatan jiwa yang mengerikan. Tebasan jiwa bulan yang dilakukan oleh Ye Tianfei dengan kekuatan-kekuatan jiwanya saat ini dapat menimbulkan ancaman besar bagi sebagian besar dewa virtual yang sempurna. Sayang sekali aku baru saja menerima keterampilan bela diri mental dari senior Yang Mingwang, dan aku baru saja mulai berlatih. Energi mentalku belum banyak meningkat, kalau tidak, akan jauh lebih mudah menggunakan energi mental untuk melawan musuh. Ye Tianfei berkata dalam hatinya. Baru beberapa saat Ye Tianfei menerima teknik gerbang hati yang diberikan oleh Raja Yang Ming. Ye Tianfei sudah mulai menggunakan beberapa planet kekuatan jiwa untuk terus memahami dan mempraktikkannya, tetapi belum banyak kemajuan. Lagi pula, energi mental adalah energi yang sangat khusus dan sulit untuk dikembangkan, dan jauh lebih sulit daripada energi ilahi. Saat melakukan Moon Soul Slash, Ye Tianfei sudah bergegas keluar, dan langsung tiba di depan dewa virtual yang sempurna ini, dan meninjunya. Tekanan kekaisaran yang mengerikan meledak dari tinju Ye Tianfei, langsung memenuhi ruang di depannya, melonjak dan melonjak. Tinju besar itu menyebabkan ruang terus riyuntuh. Dia hanyalah dewa virtual tingkat menengah, mengapa dia bisa memiliki kekuatan energi yang mengerikan seperti itu? Dewa virtual tingkat sempurna yang diserang oleh Ye Tianfei merasakan kekuatan tinju yang mengerikan itu mengalir masuk dan menjadi pucat pasi karena ketakutan. Awalnya, dia mengira bahwa dia adalah dewa virtual tingkat sempurna, dan menghadapi serangan dewa virtual tingkat menengah, dia setidaknya harus lebih kuat dari lawan dalam hal energi. Namun sekarang dia menemukan bahwa kekuatan energi mental Ye Tianfei sebenarnya lebih kuat darinya. Dengan suara keras, dewa virtual yang sempurna ini harus segera melancarkan pukulan, dan pukulan itu bertabrakan dengan tinju Ye Tianfei. Dengan suara keras, seluruh lengannya langsung meledak, dan badannya terlempar ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Dewa virtual sempurna tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia adalah seorang jenius muda di Sekte Tianhai, dan dia selalu menjadi satu-satunya yang bertarung melawan orang-orang di atas levelnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tersungkur oleh pukulan dari seorang anak yang 2 level lebih rendah darinya. Sudah berakhir, Ye Tianfei meninju dewa virtual sempurna itu. Dengan satu pikiran, belati putih itu langsung memotong badan dewa virtual sempurna itu dengan kecepatan yang mencengangkan, membelah badannya menjadi 2. Ah! Badan jiwa dewa virtual yang sempurna itu menjerit dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi planet kekuatan jiwa Ye Tianfei dan Huang Sang telah menunggunya. Adapun badan jiwa dewa virtual yang sempurna sebelumnya, telah dibagi antara Ye Tianfei dan Huang Sang. Oh tidak, semuanya, hati-hati, kekuatan anak ini terlalu mengerikan, lebih kuat dari kita. Kita harus bekerja sama untuk menghadapinya. 11 dewa virtual sempurna yang tersisa melihat Ye Tianfei dengan mudah mengalahkan 2 dewa virtual sempurna dalam waktu singkat, dan menyadari bahwa kekuatan anak aneh di depan mereka ini sangat mengerikan. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak orang dari pasukan besar kita. Kutu Kupret, kapan monster mengerikan seperti itu muncul di Void ke-6 kita? 10 dewa virtual sempurna yang tersisa semuanya terkejut dan marah, merasakan rasa frustrasi.
Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai jenius muda di Void ke-6, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius muda yang lebih jahat dari mereka hari ini. Baiklah, mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Ye Tianfei melihat situasi di dalam kota dan sedikit kesal dengan kecepatan pembunuhan. Jadi dia melambaikan tangannya dan lebih dari 200 boneka tingkat dewa muncul, bergegas dengan panik menuju mereka yang terjebak di kota. Ye Tianfei memiliki total lebih dari 400 boneka tingkat dewa, dan sekarang semuanya telah dilepaskan. Pada saat ini, semua formasi dan formasi dasar yang telah diatur Ye Tianfei sebelumnya telah diaktifkan. Akan sulit bagi mereka yang memasuki kota untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Selain itu, ada begitu banyak boneka yang mengelilingi mereka, menghalangi jalan mundur mereka, sehingga orang-orang ini hanya bisa menggigit peluru dan bertarung. Kutu kupret, bagaimana bisa ada begitu banyak boneka, dan semuanya setingkat dewa? Semua orang yang terjebak di kota itu meraung marah. Boneka-boneka itu tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki badan yang sangat keras dan sangat tahan terhadap serangan. Bahkan jika mereka dipukul dan terlempar, mereka dapat segera kembali dan bergabung kembali dalam pertempuran. Lebih dari 400 boneka tingkat dewa. Bagaimana mungkin saudara Ye memiliki begitu banyak boneka? Mengerikan. Lucy berdiri di ruang kecil formasi, merasa sedikit mahtai rasa di kulit kepalanya saat melihat begitu banyak boneka. Kekuatan dan metode Tuan Muda terlalu mengerikan. Pada saat ini, 2 orang dari 6 pahlawan Guanzhong kembali keluar kota. Mereka menemukan keberadaan orang lain di kamp penjaga dan bergegas kembali untuk melaporkan berita tersebut. Mereka baru saja kembali keluar kota dan terkejut melihat pemandangan pembantaian yang mengerikan di dalam kota. Mereka terutama terkejut ketika melihat Ye Tianfei dengan mudah mengalahkan para dewa virtual yang sempurna itu. Kakak benar, ini akan menjadi kesempatan besar bagi kita, 6 pahlawan Guanzhong, untuk memiliki kesempatan mengikuti Tuan Muda yang menakutkan ini. Kedua pria itu melihat keterkejutan dan kekaguman di mata masing-masing, dan salah satu dari mereka angkat bicara. Ya, pemuda ini licik seperti naga. Aku tidak bisa membayangkan orang muda dan kuat lainnya di Void ke-6 yang dapat dibandingkan dengannya. Orang itu mengangguk terus-menerus. Sesaat kemudian, sebagian besar penduduk kota dibunuh oleh boneka-boneka itu. Huang Sang dan Ye Tianfei terus melahap dan memurnikan jiwa serta pecahan jiwa orang-orang itu. Dan klan darah juga terus-menerus memurnikan esensi darah yang ditinggalkan oleh orang-orang itu. Kekuatan klon darah saat ini seharusnya mampu melawan dewa virtual yang sempurna, kan? Ye Tianfei berpikir dalam hati sambil melihat klon darah yang tertutup kabut darah yang bergulung-gulung. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan klon darahnya bergegas ke sisi dewa virtual yang sempurna dan melakukan sihir garis keturunannya. Teguk-teguk, seluruh darah di badan dewa virtual yang sempurna itu langsung mendidih, pembuluh darahnya pun membengkak tak terkendali, dan seluruh badannya pun memerah, persis seperti udang yang dimasak. Kutu kupret, ini adalah penguasa klan darah. Klan darah hampir punah di kehampaan kita, bagaimana mungkin seorang penguasa klan darah tiba-tiba muncul? Dewa virtual yang sempurna terkejut dan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menenangkan darah yang mendidih di badannya. Namun saat ini Ye Tianfei telah membunuhnya di depannya, dan setelah beberapa gerakan, dia memotongnya menjadi beberapa bagian dengan belati putih. Setelah beberapa saat, pertempuran di kota hampir berakhir, hanya tersisa 2 dewa virtual sempurna terakhir, dikelilingi oleh lebih dari 400 boneka tingkat dewa. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap 2 dewa virtual sempurna dari kubu penjaga dengan tatapan mengejek. Nak, siapakah kau? 2 dewa virtual sempurna dari kamp penjaga itu melihat semua orang di sekitar mereka terbunuh, hanya menyisakan mereka berdua. Mereka merasa terkejut dan putus asa. Salah satu dari mereka menatap Ye Tianfei dan bertanya dengan suara serak. Jangan pedulikan siapa aku tidak ada artinya bagimu. Bersiaplah untuk mati, kata Ye Tianfei dengan enteng. Kemudian, dengan lambaian tangannya, lebih dari 400 boneka tingkat dewa menyerbu ke depan, dan lebih dari 400 tongkat batu tebal bersiul dari segala arah, terus-menerus menghantam ke arah 2 dewa virtual yang sempurna. Kekuatan tempur kedua dewa virtual yang sempurna ini sangat kuat. Jika mereka bertarung melawan boneka-boneka ini sendirian, mereka dapat dengan mudah menang.
Namun, sekarang mereka menghadapi lebih dari 400 boneka pada saat yang sama dan mereka tidak dapat mengatasinya. Sesaat kemudian, dengan teriakan tak rela, dua dewa virtual yang sempurna dari kubu penjaga dipukuli hingga hancur oleh lebih dari 400 boneka yang menggunakan pentungan batu. Bunuh mereka semua. Lucy berdiri di ruang kecil formasi, melihat pembantaian yang mengerikan ini. Dia merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi juga sangat terkejut. Sebab jika semua orang itu terbunuh, tidak akan ada bukti dan tidak ada perlu khawatir kasus itu akan mengarah kepadanya. Pada saat ini, Ye Tianfei, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, Qin Xiaoyu dan yang lainnya sedang membersihkan medan perang dan mencari rampasan di kota. Ye Tianfei dan Huang Sang menggunakan teknik rahasia mereka untuk terus melahap jiwa dan pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh orang-orang itu, sementara klon-klan darah terus memurnikan dan menyerap esensi darah yang ditinggalkan oleh orang-orang itu. Setelah klon vampir memurnikan saripati darah lebih dari 100 dewa dalam satu tarikan napas, suara gemuruh keras tiba-tiba keluar dari badannya, dan kekuatan darah di badannya berada dalam keadaan huru-hara. Kekuatan klon vampir tampaknya akan segera meledak. Ye Tianfei melihat bahwa energi darah dalam badan klon vampir itu dalam keadaan kacau dan tampaknya akan berubah. Dia sedikit bersemangat, jadi dia segera memindahkan klon vampir itu ke menara hantu. Terobosan dan peningkatan kekuatan vampir berbeda dengan makhluk ras lain. Mereka tidak perlu melalui kesengsaraan guntur, karena vampir meningkatkan kekuatan mereka dengan melahap esensi darah makhluk lain. Mereka mempraktikkan energi dan hukum gelap. Begitu terkena guntur, mereka mungkin menderita kerusakan besar. Oleh karena itu, terobosan vampir umumnya tidak mengharuskan mereka melalui kesengsaraan guntur. Paling-paling, mereka akan melalui kesengsaraan guntur yin seperti pembudidaya hantu. Setelah klon vampirmu berhasil, kemungkinan besar ia akan mampu melawan dewa virtual yang sempurna. Kata Hun Lao, seharusnya itu mungkin. Selama kurun waktu ini, klon-klan darah telah memurnikan dan menyerap esensi darah dari begitu banyak dewa. Perubahan kuantitatif telah menyebabkan perubahan kualitatif, dan tidak dapat dihindari bahwa kekuatannya akan meningkat. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, "Aku akan menerobos, dan kemudian aku akan mengasingkan diri." Huang Sang tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Setelah dia melahap sejumlah besar jiwa, badan hantu hitam berkilaunya melepaskan energi hantu yang bergulir, seperti lubang hitam yang sangat dalam, menelan semua cahaya di sekitarnya, bahkan ruang. Raungan roh-roh jahat yang mengerikan dapat terdengar dari badannya sepanjang waktu. Setelah Huang Sang selesai berbicara, dia segera memasuki menara hantu dan mulai berlatih dalam pengasingan. Tuan Huang, pil-pil ini khusus dibuat untuk Anda. Pil-pil ini pasti bermanfaat bagi Anda. Ye Tianfei mengeluarkan setumpuk pil dan menyerahkannya kepada Huang Sang. Energi hantu yang dikultivasikan Huang Sang termasuk dalam energi gelap, jadi Ye Tianfei sering memurnikan beberapa pil ajaib untuknya guna membantu kultivasinya berdasarkan karakteristik energinya. Energi jiwaku juga meningkat pesat. Ye Tianfei merasakan tingkat energi jiwanya, dan dengan sebuah pikiran, energi jiwa yang dahsyat itu berubah menjadi badai kekuatan jiwa yang bergulung-gulung, menyebar dari lautan jiwa, dan lingkaran-lingkaran halo kekuatan jiwa yang menyilaukan segera mekar di sekitar kepalanya. Ruang di sekitar badan Ye Tianfei segera diselimuti oleh energi jiwa yang menakutkan ini. Ye Tianfei merasakan energi jiwanya telah mengalami perubahan kualitatif dan menjadi sangat padat. Ye Tianfei tiba-tiba punya ide. Gemuruh. Sebuah tembok yang tidak jauh dari sana dihantam oleh bulan purnama yang tiba-tiba muncul, dan langsung meledak menjadi puing-puing di seluruh langit. Sekarang aku bisa menggunakan Moon Soul Slash untuk menyerang entitas, dan kekuatan penghancurnya sangat menakjubkan. Ye Tianfei tersenyum. Di masa lalu, Ye Tianfei menggunakan Moon Soul Slash untuk menghadapi badan jiwa lawan. Sekarang, dengan peningkatan energi jiwa yang terus-menerus, Moon Soul Slash dapat digunakan untuk menyerang entitas. Selain itu, karena ini adalah seni bela diri kekuatan jiwa, kecepatan serangannya sangat menakjubkan. Dia dapat menyerang lawan dalam sekejap, sehingga lawan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mulai sekarang, Moon Soul Slash akan menjadi salah satu cara terkuatku untuk melawan musuh. Ucap Ye Tianfei dalam hatinya sambil menatap dinding yang telah berubah menjadi ketiadaan. Tuan,
Medan perang telah dibersihkan, dan kami telah mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan oleh orang-orang itu. Hu Miao mendatangi Ye Tianfei dengan banyak cincin antariksa dan berkata dengan penuh semangat. Ulat sutra naga bertanduk emas, Qin Xiaoyu dan Lucy juga bergegas, masing-masing memegang sejumlah besar cincin luar angkasa dan berbagai senjata ajaib yang dikumpulkan di medan perang. Orang-orang tadi semuanya adalah murid dari pasukan besar. Pasukan yang mereka ikuti sebelum memasuki alam rahasia Yang Ming memberi mereka banyak senjata ajaib yang kuat, dan mereka juga memperoleh banyak senjata ajaib di alam rahasia Yang Ming. Sekarang semuanya telah jatuh ke tangan Ye Tianfei. Kita akan membagikannya perlahan-lahan saat kita punya waktu. Sekarang kita punya hal yang harus dilakukan. Ye Tianfei mengumpulkan semua barang rampasan dan berkata, "Saudara Ye, kamu dapat membagikan barang-barang ini sesuka hatimu. Aku tidak keberatan," kata Lucy. "Jangan khawatir, bagianmu pasti tidak akan hilang." Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. "Tuan muda, kami telah menemukan beberapa jejak orang dari kamp penjaga." Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari salah satu dari 6 pahlawan Guanzhong. 2 orang dari 6 pahlawan Guanzhong bergegas kembali untuk melapor kepada Ye Tianfei. Mereka baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri di luar kota bahwa semua orang yang memasuki kota terbunuh. Mereka tertegun dan terkejut untuk waktu yang lama sebelum mereka bereaksi. Kemudian mereka dengan cepat mengirim pesan kepada Ye Tianfei. "Waktu pembukaan alam rahasia Yang Ming dapat berakhir kapan saja, kita harus bergegas." Setelah Ye Tianfei menerima pesan itu, dia melesat keluar kota. "Cepat pimpin jalan," kata Ye Tianfei kepada kedua pria itu. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan lebih banyak orang dari kamp Guardian. Tentu saja, Ye Tianfei membunuh mereka semua tanpa ampun, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Tidak hanya orang-orang dari kamp Guardian, tetapi juga orang-orang dari beberapa kekuatan besar seperti Sekte Tianhai, Sekte Heixuan, Gedung Sifang, Del. Ye Tianfei membunuh mereka semua tanpa ampun setiap kali dia bertemu dengan mereka. Ini karena kekuatan-kekuatan besar ini sebelumnya telah bergabung untuk memburu Lucy, dan mereka semua telah membelot ke kubu penjaga, dan cepat atau lambat akan menjadi lawan di masa depan. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei, 6 pahlawan Guanzhong, dan Lucy memburu para pengikut beberapa pasukan besar seperti kamp pelindung di alam rahasia Yang Ming. Begitu mereka ditemukan, mereka langsung dibunuh tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengikut yang terbunuh dari pasukan utama tersebut meningkat. "Tuan muda, kami tidak dapat menemukan seorang pun dari kubu Guardian lagi, dan saya baru saja menghitung, dan jumlah orang dari kubu Guardian yang kami bunuh mendekati 300. Mungkin saja semua orang dari kubu Guardian di alam rahasia Yang Ming telah terbunuh." Di suatu lokasi di alam rahasia Yang Ming, saudara tertua dari 6 pahlawan Guanzhong tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Pada saat ini, ke-6 pahlawan Guanzhong menggunakan teknik pelacakan, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan orang-orang di kamp penjaga. Ye Tianfei juga telah menggunakan seni rahasia surga kekacauan untuk menyimpulkan, tetapi dia tidak dapat menyimpulkan napas siapapun di kamp penjaga. Tidak, pasti akan ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Kalau begitu, kita akan pergi ke pintu masuk dan keluar alam rahasia Yang Ming dan menunggu, lalu membunuh siapapun yang kita lihat dari kamp penjaga. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara. Gemuruh. Pada saat ini, getaran mengerikan langsung menyebar ke seluruh alam rahasia Yang Ming. Waktu pembukaan alam rahasia Yang Ming akan segera berakhir. Ayo cepat keluar, kalau tidak gerbang alam rahasia Yang Ming akan ditutup dan kita akan terjebak di sini selama 300 tahun. Merasakan getaran ini, semua orang di alam rahasia Yang Ming mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka segera saling mengingatkan dan berangkat menuju pintu masuk dan keluar. Karena alam rahasia Yang Ming dibuka setiap 300 tahun sekali, setiap kali banyak anak muda dari Void ke-6 memasukinya untuk menjelajah dan berburu harta karun. Generasi demi generasi orang memasuki alam rahasia Yang Ming dan telah lama menyadari berbagai situasi di alam rahasia Yang Ming. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei membawa Lucy dan Qin Xiaoyu ke pintu masuk alam rahasia Yang Ming. "Kita bersembunyi di sini saja." Ye Tianfei menyiapkan ruang formasi kecil di dekatnya dan membawa Lucy dan Qin Xiaoyu ke dalam ruang formasi itu. Dengan peningkatan kekuatan dan energi jiwa yang terus-menerus,
keterampilan pengaturan formasi Ye Tianfei juga berangsur-angsur membaik. Sekarang kecepatan pengaturan formasi dan kekuatan formasi telah ditingkatkan. Gemuruh, guncangan hebat mulai menyebar ke seluruh alam rahasia Yang Ming. Semua orang menggunakan keterampilan mereka untuk bergerak cepat menuju pintu masuk. Sebagai orang muda, tidak ada yang ingin terjebak di sini selama 300 tahun. Hahaha, meskipun aku, Liu Feifan, terlahir di keluarga sederhana, tetapi setelah petualangan dan perburuan harta karun ini, aku pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di Void ke-6 di masa depan. Seorang pemuda berjubah hijau melangkah maju, penuh dengan kebanggaan, dan berjalan keluar dari kedalaman alam rahasia Yang Ming dan tiba di pintu masuk. Dapat dilihat bahwa dia memperoleh banyak hal di alam rahasia Yang Ming ini. Saya tidak percaya bahwa jam buka alam rahasia Yang Ming akhirnya berakhir. Saya berharap dapat terus menjelajah dan berburu harta karun di alam rahasia ini, tetapi sayangnya waktunya sudah habis. Seorang pemuda dengan rambut setengah putih dan setengah hitam melangkah menuju pintu masuk dengan kedua tangan di belakang punggungnya dalam postur yang anggun. Ini adalah putra suci dari Sekte Yin Yang. Semua orang langsung mengenali identitasnya setelah melihat rambutnya yang hitam dan putih. Kultus Yin yang merupakan kekuatan utama di Void ke-6. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu kekuatan utama dengan warisan terpanjang di Void ke-6. Setelah periode pengembangan yang panjang, ia memiliki fondasi yang tak terduga. Bahkan kubu Guardian belum memprovokasi kultus Yin yang sejauh ini. Putra suci dari Sekte Yin yang sedang dilatih sebagai pimpinan senior inti di masa depan, jadi status dan kedudukannya tentu saja sangat tinggi. Konon, Putra suci Yin dan Yang ini sudah mencapai tingkat dewa virtual yang sempurna sejak lama, dan telah menekan wilayahnya dan tidak berhasil menembusnya, hanya menunggu kesempatan ini untuk memasuki alam rahasia Yang Ming untuk berpetualang dan berburu harta karun. Dilihat dari ekspresinya, dia seharusnya memperoleh banyak hal dari memasuki alam rahasia Yang Ming kali ini. Seseorang berbisik, jadi, setelah ekspedisi ke alam rahasia Yang Ming ini, dia akan menerobos dan menjadi dewa sejati. Seseorang di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, dengan bakat Sein Yin Yang, akan sangat mudah baginya untuk menerobos dan menjadi dewa sejati. Seseorang langsung menjawab, sepertinya masih banyak talenta muda yang benar-benar luar biasa di Void ke-6. Ye Tianfei berkata kepada Hun Lao sambil melihat Liu Feifan, Yin Yang Sein, dan pemuda kuat lainnya yang datang satu demi satu. Ya, pemuda kuat yang pernah kalian temui sebelumnya mungkin bukan pemuda kuat terkuat di masa dan tempat ini. Dua orang di depan kalian adalah yang terkuat. Hun Lao merasakan napas orang suci Yin Yang dan menyatakan persetujuannya. Aneh sekali, di mana orang-orang dari kamp pelindung kita? Mengapa tidak ada yang keluar? Ketika semua orang memperhatikan orang suci Yin Yang, seorang pemuda jangkung dan ramping dengan tengkorak kasar melangkah mendekat. Dia melihat sekeliling, lalu menunjukkan ekspresi bingung dan berkata pada dirinya sendiri. Lihat, itu Mameng dari kamp pelindung. Konon katanya dia adalah salah satu pemimpin kamp pelindung yang memasuki alam rahasia Yang Ming kali ini. Namun, dia kemudian menemukan kompleks istana kuno di alam rahasia Yang Ming, dan memperoleh kesempatan besar di dalamnya. Kemudian, dia tinggal di dalam dan berlatih teknik rahasia kuno dalam pengasingan. Dia tidak akan keluar sampai dia berhasil dalam latihannya. Mungkinkah dia berlatih di kompleks istana itu sampai sekarang? Semua orang langsung mengenali identitas pemuda itu saat mereka melihatnya. Kekuatan Mameng ini di antara generasi muda kubu Guardian diperkirakan berada di antara tiga teratas. Kubu Guardian sangat mementingkannya dan telah mengumpulkan banyak sumber daya padanya. Di masa depan, dia pasti akan tumbuh menjadi salah satu pusat kekuatan teratas di kehampaan kita. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhnya menjadi murid inti kubu Guardian. Dia telah dilatih sebagai murid utama sejak dia masih kecil. Tidak banyak orang di seluruh Void ke-6 yang dapat dibandingkan dengannya. Pernahkah kamu mendengar desas-desus bahwa Mameng tampaknya adalah anak haram dari seorang tetua yang kuat di kubu Guardian, jadi dia telah dilatih sebagai murid utama sejak dia masih kecil. Tiba-tiba seseorang berbisik, jika kau tidak ingin mati, maka berhentilah bicara. Kau bahkan berani bergosip tentang kubu Guardian. Berapa banyak kepala yang kau miliki? Seseorang di sebelahnya langsung melotot ke arahnya. Semua orang menatap Mameng dengan rasa iri di mata mereka, tetapi saat ini wajah Mameng sangat jelek,
karena dia mendapati bahwa selain dia, tidak ada seorang pun dari kubu penjaga yang keluar. Pada saat ini, seluruh ruang alam rahasia Yang Ming bergetar terus-menerus, dan semua orang tahu bahwa ini adalah tanda bahwa waktu pembukaan alam rahasia Yang Ming akan segera berakhir. Sebentar lagi, pintu masuk dan keluar alam rahasia Yang Ming akan ditutup dan tidak akan dibuka lagi hingga 300 tahun kemudian. Secara logika, pada saat ini, semua orang yang sedang menjelajahi dan mencari harta karun di alam rahasia Yang Ming akan datang ke pintu masuk dan keluar ini terlebih dahulu, baru kemudian keluar. Orang-orang dari kekuatan lain telah keluar dari alam rahasia Yang Ming satu demi satu, dan sebagian besar dari mereka memiliki kegembiraan di wajah mereka. Raja Yang Ming merancang alam rahasia ini di masa lalu dengan tujuan agar generasi muda dapat datang ke sini untuk menjelajah dan berburu harta karun. Oleh karena itu, ia meninggalkan banyak harta karun dan kesempatan di alam rahasia ini, dan setiap anak muda yang datang dapat memperoleh sesuatu. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun dari kubu Guardian kita yang keluar? Akhirnya, Ma Meng tidak dapat menahannya dan meraung marah, karena ia merasa ada sesuatu yang salah. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada orang-orang di kubu Guardian, dan itu adalah kecelakaan kolektif. Mana orang-orang dari sekte Tianhai kita? Kenapa mereka belum keluar? Pada saat ini seorang pria berjubah putih terbang ke udara dan tiba di posisi yang tidak jauh dari pintu masuk. Dia mendarat di tanah dan melihat sekeliling, tetapi segera dia menyadari bahwa dia tidak melihat satupun orang yang dicarinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ini adalah Ning Anze, kakak tertua dari sekte Tianhai. Konon katanya dialah yang terkuat di antara murid-murid muda generasi sekte Tianhai ini. Dia dihormati sebagai kakak tertua oleh semua murid di sekte Tianhai. Sepertinya dia juga telah meninggalkan tim sekte Tianhai di alam rahasia Yang Ming dan pergi berpetualang sendirian. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada murid-murid sekte Tianhai. Beberapa orang di kejauhan melihat Ning Anze dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Kemarilah dan katakan padaku, apa yang terjadi dengan orang-orang kita di Camp Guardian? Mengapa kita belum melihat seorang pun keluar sampai sekarang? Ma Meng dari Camp Guardian sedang mencari orang-orang yang menunggu Camp Guardian, sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan semua orang di sekitarnya. Dia mendengar beberapa dari mereka berbisik-bisik, seolah-olah sesuatu telah terjadi di Camp Guardian, jadi dia mengulurkan telapak tangannya dan terus mengembangkannya, dan langsung meraih salah satu orang, dan melemparkannya ke tanah di depannya, lalu berkata dengan tegas. Saudara Ma, tolong ampuni nyaweku. Ini bukan urusanku. Pria ini tertekan oleh energi mengerikan yang dilepaskan oleh Ma Meng. Seluruh badannya lemas, dan bahkan badan jiwanya tidak dapat berdiri tegak. Dia segera memohon belas kasihan. Berhenti bicara omong kosong dan jawab pertanyaanku. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang di Camp Guardian kita? Tanya Ma Meng dengan marah. Akan kukatakan sekarang. Kakak senior Ma, kumohon jangan bunuh aku. Menghadapi aura mengerikan Ma Meng, lelaki itu begitu ketakutan hingga seluruh badannya gemetar, berlutut di tanah, dan terus-menerus bersujud. Ma Meng benar-benar keterlaluan. Apa hubungan urusan Camp Guardian mereka dengan keluarga Tan kita? Mereka benar-benar menindas anak-anak keluarga Tan kita di depan umum dengan cara seperti ini. Tidak jauh dari situ, ada sekelompok anak muda yang baru saja bersama pria ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi marah, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan memprovokasi Ma Meng. Mereka hanya bisa menyaksikan anggota keluarga mereka dipermalukan. Bersambung.